Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Vianda Juliantoro, yang pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat toko online gratis hanya dalam waktu 10 menit saja. Nah, tentunya saat ini sangat kita sadari pentingnya toko online atau website bagi para pengusaha mikro untuk dapat meningkatkan salah satu saluran pemasaran online. Nah, dengan kita membuat toko online gratis, ini tentunya akan dapat menjaring lebih banyak pelanggan atau calon pembeli produk kita. Nah, tentunya ada banyak sekali perangkat yang dapat digunakan untuk membuat toko online secara gratis, yaitu yang pertama kali kita dapat menggunakan Blogger, kemudian selain itu kita juga dapat menggunakan WordPress, kemudian selain itu ada juga aplikasi Wix yang ini juga dapat digunakan untuk membuat toko online secara gratis. Nah, satu lagi yang dapat digunakan untuk membuat toko online secara gratis adalah dengan cara kita membuka akun Google My Business, di mana dalam akun Google My Business ini salah satunya adalah mendapatkan website secara gratis. Nah, ini 4 perangkat yang cukup banyak digunakan saat ini untuk membuat toko online secara gratis. Nah, mengapa kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat toko online dengan menggunakan aplikasi Blogger. Nah, mengapa Blogger ini kita pilih sebagai aplikasi untuk membuat toko online kita? Yang pertama tentunya karena Blogger ini ya tersedia gratis untuk semua orang. Kemudian selanjutnya Blogger ini juga merupakan satu aplikasi yang user friendly atau mudah digunakan oleh setiap penggunanya. Sehingga tidak ada salahnya kali ini kita, para pelaku usaha mikro, ini belajar untuk menggunakan Blogger sebagai pembuat toko online kita. Nah, selain itu juga Blogger ini dia terintegrasi dengan Google, sehingga postingan yang kita unggah di Blogger kita ini dapat terindeks oleh Google dan dapat ditemukan oleh Google sehingga akan memudahkan pencarian calon konsumen kita mengenai produk kita. Nah, di Blogger ini juga diperbolehkan untuk memasang iklan dan dapat mengganti domain dengan mudah. Dengan banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh Blogger ini, maka tidak ada salahnya kita belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana untuk menggunakan Blogger ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas usaha kita para pengusaha mikro. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah membuat toko online dengan menggunakan Blogger? Maka pertama kali kita membuka blogger.com melalui Google Search kita, ya, melalui mesin pencari Google. Lalu kemudian setelah terbuka Blogger, maka kita dapat klik buat blog baru atau create new blog. Ya, kemudian kita masukkan nama blog kita, alamat blog, dan nama pengguna. Alamat blog ini maksudnya adalah nama yang akan tercantum di halaman depan blog kita. Lalu kemudian alamat blog adalah alamat URL yang akan digunakan orang untuk mencari blog kita. Ya, ini biasanya di belakangnya ada .blogspot.com dan kemudian nama pengguna adalah nama kita yang akan tercantum pada saat kita membuat postingan di blog tersebut.
Setelah kita memasukkan nama blog, alamat blog, dan nama pengguna, maka oleh blogger akan langsung diarahkan untuk membuat postingan baru. Nah, di sini kita dapat menuliskan judul postingan dan kemudian kita ketikkan isinya dari postingan tersebut. Nah, agar lebih menarik, kita dapat menyisipkan foto dan kita juga dapat mengatur posisi teks ya, baik itu jenis teksnya, warna teks, ukuran teks. Nah, ini dapat kita atur sedemikian rupa sehingga tampil lebih menarik. Nah, setelah selesai postingan kita buat dan semenarik mungkin, ini kita dapat klik terbitkan atau publikasikan. Maka postingan kita sudah dapat dilihat melalui dunia online. Sampai pada tahap ini sebenarnya toko online kita sudah jadi. Nah, tinggal berikutnya bagaimana kita melakukan adaptasi atau kita melakukan pengaturan-pengaturan supaya toko online kita ini terlihat lebih menarik. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa di awal kita membuka Blogger, maka kita dapat klik create your blog atau buat blog baru. Nah, setelah itu kita masukkan alamat nama dan alamat blog, lalu kemudian kita pilih tema, lalu kemudian kita klik buat blog. Ya, nah setelah kita selesai membuat nama blog, alamat blog dan tema, maka akan muncul tampilan menu. Nah, di tampilan menu ini kita dapat membuat postingan baru atau entry baru. Nah, pada entry baru ini ya, kita dapat membuat postingan, lalu kemudian kita dapat memasukkan judul postingan, tulis postingannya, sisipkan foto, publikasikan, simpan, atau kita bisa lihat dulu pratinjaunya atau preview sebelum kita terbitkan. Jika sudah yakin bahwa postingan tersebut sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita dapat klik publikasikan atau kita simpan untuk kita terbitkan di lain waktu. Nah, selanjutnya kita juga dapat menyisipkan foto. Ya, foto ini dapat kita sisipkan dengan kita klik ikon foto yang terdapat di menu. Ya, setelah itu kita akan diarahkan untuk mengupload foto dari folder komputer kita. Nah, selanjutnya setelah selesai maka foto akan di-insert. Kita dapat mengatur mengenai besar fotonya, kemudian juga pengaturan mengenai posisinya, apakah ada di sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita dapat melihat hasil dari postingan kita dengan kita klik lihat blog. Ya, dari lihat blog itu maka postingan kita akan muncul beserta blog kita. Nah, selanjutnya setelah blog kita jadi, maka tahap berikutnya kita dapat mengatur tata letak blog. Nah, di halaman menu ini ada tata letak, itu dapat kita klik. Ya, kemudian kita akan diarahkan ke halaman tata letak blog. Nah, di tata letak blog ini kita dapat menambahkan widget atau elemen-elemen untuk mempercantik tampilan blog kita. Di Blogger ini sudah tersedia banyak widget untuk mempercantik tampilan blog. Di antaranya ada arsip blog, kemudian juga ada gambar, penghitung statistik, ya, dan ada banyak lain lagi widget-widget yang dapat kita gunakan untuk mempercantik blog kita. Nah, selain kita mempercantik blog kita dengan menggunakan widget, nah, kita dapat juga mengganti tema blog sesuai dengan keinginan kita. Jika tampilan blog kita di awal kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita dapat mengganti tema blog kita melalui menu tema. Nah, di menu tema ini juga tersedia banyak pilihan tema yang dapat kita pilih untuk kita terapkan pada blog atau toko online kita. Nah,
Kemudian kita juga dapat mengubah setelan blog. Di setelan blog ini dapat kita edit ya, judul blog kita ini dapat kita edit. Kemudian selain itu kita juga dapat menambahkan deskripsi ya. Kemudian alamat blog ini juga dapat kita ganti. Sehingga inilah salah satu kemudahan yang diberikan oleh blogger ya, sehingga kita dapat mengganti toko online kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jika memang suatu saat kita mungkin akan berganti produk atau berganti usaha, maka kita tetap dapat menggunakan blog yang sama dan kemudian kita ganti semua isinya termasuk juga alamat blognya. Nah, tips mengelola toko online gratis atau blogger ini, yang pertama tentunya kita harus rutin melakukan posting atau membuat posting yang menarik pelanggan kita. Karena jika kita hanya sekali-kalinya melakukan posting di blog kita atau di toko online kita, maka blog kita ini tidak akan pernah terindeks oleh Google. Google tidak akan pernah mampir ya ke toko kita ya istilahnya ya. Nah, sehingga jika ingin toko kita di toko online gratis kita ini direkomendasikan oleh Google, maka tentunya kita harus rajin melakukan posting yang beragam, yang tentunya terkait dengan produk kita. Nah, usahakan juga konten dari toko online kita ini menarik dan sesuai dengan usaha kita dan target pasar yang kita tuju. Kemudian untuk lebih menarik tampilan toko online, kita dapat menggunakan foto dan video untuk kita sisipkan di postingan kita. Nah, jika kita kesulitan untuk melakukan posting secara rutin, maka kita dapat menggunakan fitur penjadwalan posting. Di posting yang sudah kita buat, ini dapat kita jadwalkan kapan akan terposting secara otomatis di toko online kita. Nah, kemudian selain itu, agar banyak kunjungan ke toko online kita, maka kita dapat melakukan publikasi posting untuk mendapatkan traffic atau kunjungan ke toko online kita. Nah, usahakan kita share ya, share atau kita bagikan link dari postingan kita ini di berbagai media sosial kita. Sehingga orang-orang yang tertarik untuk mengunjungi blog kita, ingin membaca postingan kita, maka otomatis mereka akan mengunjungi blog kita. Ya, sehingga dengan demikian orang yang pertama kali akan ada kunjungan ke toko online kita. Nah, selain itu juga produk kita yang kita pajang atau kita pamerkan di toko online kita ini akan semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, sehingga toko online ini memang memerlukan pengelolaan yang baik untuk dapat meningkatkan kapasitas usaha kita. Nah, yang menarik lagi, satu akun email ini bisa digunakan untuk membuat banyak blog. Nah, silakan dimanfaatkan. Jadi dengan hanya satu alamat email saja, ini kita tidak terbatas hanya dapat memiliki satu toko online saja, tetapi kita dapat membuat banyak toko online dari satu alamat email kita. Sehingga silakan ini dimanfaatkan dengan baik dengan membuat toko online yang cukup banyak sehingga semakin banyak orang yang mengunjungi toko online kita. Nah, demikian penjelasan mengenai strategi membuat toko online gratis dalam waktu hanya 10 menit saja. Toko online ini memang singkat cara membuatnya, tetapi yang lebih dibutuhkan lagi adalah komitmen kita untuk merawat toko online ini sehingga banyak kunjungan, banyak pembelian juga. Sebagaimana juga toko offline ya. Jika hari ini kita bisa membuat toko online atau kita bisa membuat satu usaha, tetapi usaha tersebut tidak kita rawat, tidak pernah kita bersihkan misalnya barang-barangnya, maka tentu saja orang akan malas mengunjungi toko kita, gitu kan? Nah, sehingga
Meskipun, toko online ini, mudah membuat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana merawat sehingga dapat menghasilkan, peningkatan omset dan kapasitas usaha dari toko online kita. Semua tidak ada yang instan, semua perlu waktu, perlu konsistensi. Nah, sehingga inilah yang harus kita terapkan dan kita jalankan mulai saat ini. Demikian dari saya, kita bertemu lagi di tutorial-tutorial yang lain mengenai digital marketing untuk usaha mikro. Saya, Fianda Yuliantoro, kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.